pasar modal domestik ini yang menggugah kami sebagai emiten konstruksi dan yakin bahwa di tahun saat ini sampai tahun 2024 seperti yang tadi pembukaan itu akan digenjot habis oleh pemerintah, apalagi dengan pembentukan ibu kota negara Nusantara baru, luar biasa. Harusnya peluangnya sangat masih positif. Artinya peluang cukup terbuka besar, apalagi ada peluang-peluang tadi proyek-proyek strategis nasional juga ya Pak Darmo ya. Masih oke. Sebetulnya Pak Darmo kita lihat secara fundamental sebetulnya emiten KRYA ini kan cukup bagus ya Pak, cukup solid dari segi fundamental. Tapi menariknya sejak 2 hari IPO nih Pak, saham Karya ini cukup volatile, bahkan 2 hari beruntun hingga pada hari ini malah ARB nih Pak. Nah sebetulnya ini ada apa sih Pak? Memangnya apakah ini ada yang tidak tercermin dari prospektus gitu? Apakah justru penawaran yang kemarin di Rp125 per saham ini justru kemahalan apa gimana Pak? Kalau berbicara dengan harga 125 ini Mbak Sasa bisa lihat di PER kami, PER kami itu masih di angka 11 dan dengan book value sekitar 2. Mbak Sasa bisa melihatnya di PER industrial itu sudah di angka 17 sampai 20 kali. Begitu. Dan kenapa harga ARB ini yang itulah capital market. Kita tidak ada yang tahu kemana arahnya investor ini ataupun para trader ini. Kita juga tidak bisa mengintervensinya, kan begitu. Sehingga biarlah waktu yang akan berbicara. Karena kami sebagai emiten konstruksi, siapapun bisa melihat sekarang kan PT Bangun Karya Perkasa Jaya TBK ini bisa dilihat di prospektus. Untuk semester 1 aja, kuartal 1 aja, itu kita bulan Maret sudah membukukan profit 3,5 miliar. Kalau kita anualkan itu bisa mencapai sekitar kali 4 sekitar 12 miliar lebih. Dan proyeksi kami sesuai dengan proyeksi kami harus untuk mendapatkan sekitar 15 miliar. Dan untuk Mbak Sasa tahu juga, untuk para pemirsa tahu juga bahwa cash flow kami juga positif. Tapi kalau kembali lagi kenapa kok bisa ARB? I don't know why. Justru di sini seninya capital market ya Pak ya? Itulah seninya capital market. Let the market speak. Kan begitu. Iya. Pak Darmo, ada nggak sih rencana menambah permodalan setelah sukses IPO nih meraih dana 40 miliar, bahkan sebetulnya dari segi ini oversubscribe hingga 39 kali ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi likuiditasnya, DER-nya ini cukup besar Pak, mencapai 153%. 153%, oke. Rencana-rencana itu pasti akan ada, untuk perseroan pasti ada Mbak. Cuman kita akan mempertimbangkan beberapa skenario yang akan kita tentukan, kan begitu. Setelah mendapatkan prosit 40 miliar 625 juta rupiah, kan begitu. Oke, Pak, kalau misalkan kita lihat sektor konstruksi ini kan identik arus kasnya negatif. Bahkan kalau misalkan bisa dikatakan selama pandemi ini kan membuat sektor konstruksi tertekan. Tapi menariknya emiten KRYA ini dari sisi arus kas justru mencatatkan arus kas positif di mana cash flow-nya 784 juta. Nah ini seperti apa sih strategi KRYA ini untuk menjaga cash flow-nya? Menjaga cash flow adalah dengan seperti biasa in-out-nya harus kita balance kan begitu. Intinya kita mendapatkan proyek yang bukan hanya sekedar proyek yang kita dapatkan, proyek yang berprofit, kan begitu. Kita menjaganya adalah harga materialnya kita yang dapatkan berapa, sampai seberapanya untuk mendapatkan profit yang kita jaga. Itu kenapa KRYA ini salah satu yang cash flow-nya adalah masih positif. Dan itulah kebanggaan kami sebagai PT Bangun Karya Perkasa Jaya TBK. Oke. Pak, sebelumnya tadi disebutkan bahwa dana yang diraih dari IPO mencapai 40,62 miliar. Nah, secara rinci ini penggunaannya untuk apa saja sih Pak? Semua untuk modal kerja, namun di modal kerja ini kita bagi dua. Kita kan punya entitas anak namanya PT Karya Asmon Solusi, itu yang bergerak di bidang pengembang. Itu kita akan alokasikan sekitar 45,9% untuk pembangunan gudang. Gudang
yang mana gudang ini berada di lokasi yang sangat strategis, dan yang kedua sekitar 54,1% untuk penyediaan bahan baku material, biaya pembelian dan perlengkapan kerja. Sejauh ini kan sebetulnya KRY ini kan based on-nya Surabaya. Ada rencana nggak sih Pak untuk ekspansi di luar Surabaya, khususnya di Jawa Timur? Oh, kantor kami ada di Jakarta juga, Mbak Sasa, kan begitu. Cuma ekspansinya dalam arti ekspansi proyeknya. Kita akan memperluas segmen proyeknya, pemberi kerjanya. Bisa dibaca juga di prospektus, kita akan memperluasnya pemberi kerjanya. Bisa di kementerian, kami juga sudah menjadi rekannya kementerian, kami juga menjadi rekanannya TNI juga. Kita akan memperluasnya. Yang semula kami di TNI Angkatan Laut, kita bisa memperluas di TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara. Kementerian pun kita sudah pernah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita akan memperluas ini dengan perkembangan IKN, kita harus bisa masuk ke PUPR, Mbak.